Pemirsa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menyatakan kesepakatannya dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai perlunya membina santri Pondok Pesantren Al Zaitun dan tidak menutup ponpes tersebut. Karena menurut Anwar Abbas, pemirsa, yang saat ini tersandung masalah adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Sependapat dengan Menko Polhukam yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun yang ada di Indramayu itu tidak perlu ditutup. Tetapi yang harus dipersoalkan dan harus diselesaikan secepatnya adalah masalah pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang yang juga telah berfungsi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Menurut saya, masalah yang ada sekarang ini bukan pada institusi lembaga pendidikannya, tetapi pada personal orang yang bernama Syekh Panji Gumilang. Dan mengenai apa masalah yang dia hadapi, saya rasa masyarakat luas sudah tahu dan sudah mengenal, ya, di mana beliau banyak sekali menyampaikan dan melontarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial, yang sangat-sangat menyakiti hati umat Islam. Oke, kita langsung lanjutkan dialog kita bersama dengan Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi ini menarik ya, untuk Anda pemirsa yang baru bergabung, saya coba highlight sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Pak Ihsan menyampaikan bahwa fatwa MUI ini berkaitan untuk menguatkan ya penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, Prof. Ibnu tadi kan sempat menyampaikan ya bahwa fatwa MUI ini sifatnya adalah sebagai pendukung dalam konstruksi kasus ini. Artinya apakah bisa saya pertanyakan, kalau misalnya nanti fatwa MUI ini tidak keluar, artinya proses hukum ini akan tetap bisa berjalan? Bisa disimpulkan seperti itu nggak, Prof. Ibnu? Bisa, karena dalam bukti itu ada bukti primer dan bukti sekunder. Lah, dalam yang ditemukan oleh Bareskrim di dunia maya, apa yang pernyataan itu bukti primer. Pendapat-pendapat hukum, termasuk pendapat MUI, adalah sebagai pendukung, nasihat, bukti sekunder. Oleh karena itu, dalam hal legal opinion kalau istilah hukumnya, itu adalah menguatkan Bareskrim bahwa Pak Panji ada unsur melawan hukumnya, unsur penistaannya, ABD dan sebagainya. Dengan demikian, bukti sekunder yang dikeluarkan oleh MUI sebagai petunjuk, sebagai nasihat, itu sangat perlu sekali. Tapi bukan ketika tidak ada, tidak bisa. Bisa, karena bukti sekundernya, bukti primernya sudah ada, Mbak. Ini harus kita lihat. Tapi lebih baik akan menjadikan suatu bukti yang lengkap apabila bukti primer ada, bukti sekunder ada. Ini akan meyakinkan bagi Bareskrim untuk segera menentukan tersangkanya. Begitu, Mbak. Oke, Prof. Ibnu, tapi begini Prof. Ibnu, kalau belum ada keluar fatwa ini, berarti kan Panji Gumilang sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka karena sudah ada bukti primernya. Kendalanya kenapa sampai sekarang Panji Gumilang ini belum juga menjadi tersangka? Ya, memang kalau kita lihat asas tepat ya. Ini tadi kan Pak Ihsan sudah menyatakan sudah jadi. Ya, Bareskrim sore ini segera menyusul ke MUI, segera ambil kan itu kan. Harusnya seperti itu kan. Atau hari ini juga segera Pak Ihsan segera dikirimkan ke Bareskrim, ini loh hasil MUI, sehingga perkara ini tidak berlarut, sesuai dengan asas tepatnya terpenuhi. Sehingga ketentuan seseorang yang sudah bukti cukup segera ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti yang lain. Inilah saya kira suatu koreksi juga bagi Bareskrim, bagi MUI, jangan menunda-nunda, jangan akan-akan, segeralah bahwa ini adalah menyangkut nasib orang, bahwa ini juga menasib umat, sehingga ada kepastian bahwa salah atau tidak, kelirunya di mana. Ini yang kita dengar karena ini masalah keyakinan. Ini saya kira suatu yang sangat segera diperlukan jawaban-jawaban yang tepat dalam penyelesaian ini, Mbak. Oke, sebelum saya ke Pak Ihsan ya, saya mau dalam lagi ke Prof. Ibnu, mungkin singkat saja, Prof. Kalau kita lihat ini kan yang dijerat, ya kan, yang dilaporkan untuk Panji Gumilang ini adalah berkaitan dengan pasal penodaan agama, penistaan agama. Ya. Ini kan bukti-bukti yang menguatkan sejauh ini, kalau kita lihat kasusnya kan adalah soal video-video yang dianggap ini ajaran menyimpang dan lain sebagainya. Saya minta tanggapan Prof. Ibnu begini, karena ada juga anggapan publik yang menyatakan bahwa kalau bicara konteks soal keyakinan beragama dan lain sebagainya, ini tidak bisa diintervensi, sehingga sulit untuk dijerat. Itu
gimana kalau pandangan Prof. Hipnu? Ya, kalau tentang pandangan tafsir iya, tapi kalau Oke. akidah kan agak sulit. Oke. Ya, saya sebetulnya orang Islam, Pak Ihsan. Kalau akidah agak sulit, tapi kalau tafsir yang lain. Oleh karena itu di sinilah nanti maka saya katakan dalam melihat suatu Pak Panji itu dalam suatu teks atau konteks, kan begitu kan? Dua hal berbeda itu ya? Iya, suatu berbeda. Teks atau konteks, tapi kalau konteksnya luas, lah ini agak nanti perdebatannya panjang. Tapi kalau teksnya jelas lah, itu baru. Di sinilah saya kira harus hati-hati. Karena gini Mbak, kita kan sama-sama Muslim, kan begitu Mbak. Tafsir kan juga demikian banyak. Pak Panji juga sebagai tokoh gitu, sehingga harus clear kan gitu loh. Nah, kalau dalam kasus ini Prof, sebentar Prof, saya potong dulu. Maaf. Ya. Artinya dalam kasus ini sebetulnya tidak sulit ya dengan bukti-bukti yang ada untuk menjerat Panji Gumilang. Anda mau menyampaikan seperti itu? Tidak sulit. Oke. Tidak sulit. Ya, Asal poin melihat itu. dalam teks dan konteksnya bisa membedakannya. Oke. Karena semuanya kan IT. Satu, dua sudah dilihat dari kemarin dari audit forensiknya. Oke. Bagaimana sih gestur daripada Pak Panji Gumilang ini? Apakah ada unsur mensrea, unsur menista, unsur merendahkan? Itu yang harus kita lihat. Ataukah dalam kalangan linear saja? Ini yang saya kira Baris kan juga harus melihat. Jadi tidak hanya setiap ucapan, tapi apakah ucapan itu mengandung sifat melawan hukum, sifat merendahkan, atau yang bagaimana? Karena dalam konteks hukum itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke MUI. Pak Ihsan, sebetulnya kan MUI sudah sempat waktu itu berdiskusi juga dengan sejumlah media, dengan sejumlah pihak mengenai apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sebagai pondok pesantren adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Apakah isinya tidak akan berubah dari itu atau bagaimana, Pak Ihsan? Ya, tentu saja yang berkaitan dengan akidah itu sudah tidak ada lagi kompromis. Karena masalah akidah itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Bahkan dihukumi sebagai iman. Iman Islam. Rukun Islam. Keyakinan terhadap Al-Quran sebagai firman Allah itu masuk di dalam rukun Islam. Rukun iman, mohon maaf. Jadi hal yang sudah menjadi rukun, menjadi suatu kewajiban yang harus diyakini, itu tidak lagi ditafsirkan atau diperdebatkan. Nah, yang masih bisa diperdebatkan atau didiskusikan, ya itu adalah hal-hal atau bab yang berkaitan dengan fikih, amalia. Nah, jadi jangan sampai orang berpendapat sebebas-bebasnya lalu bersinggungan dengan akidah. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi persoalan hukum. Inilah yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Oke. Pak Jadi Ihsan, dia telah melakukan menodai keyakinan umat Islam dan itu mengakibatkan merugikan umat Islam. Oke. Pak Ihsan, Yang tadinya yakin menjadi ragu-ragu dan seterusnya. Pak Ihsan, ini kan ada beberapa deret hal yang menjadi keresahan masyarakat atas apa yang mungkin dianggap menyimpang oleh masyarakat yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Mulai dari soal yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalam ilahi, kemudian bagaimana cara sholat, wanita belum memimpin sholat, kemudian ada beberapa deret-deretan hal-hal lainnya yang dianggap meresahkan. Nah, MUI ini fokus pada semua aspek itu yang menjadi keresahan masyarakat atau hanya kepada beberapa aspek saja nantinya dalam fatwa yang akan disampaikan kepada Polri? Satu hal aja yang berkaitan dengan aspek keimanan tadi yang tidak boleh dikompromikan lagi, yang sudah final sifatnya dan itu menjadi kewajiban bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, yaitu mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang merupakan firman Allah, bukan firman atau ucapan baginda Rasulullah SAW. Itu saja, itu sudah masuk kategoris bahwa Panji Gumilang hari ini telah menodai dan melukai serta menista agama. Berarti fatwa hanya ada satu poin fatwa soal itu saja Pak ya? Tidak ada fatwa-fatwa lain soal misalkan mungkin sholat atau mungkin soal salam Yahudi dan lain sebagainya Pak? Ya nanti kita lihat. Oke, tapi tadi Pak Ihsan menyampaikan clear ya bahwa fatwa yang dimaksud ini adalah menguatkan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Mungkin saya bergeser ke pertanyaan berikutnya begini. Tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Hipnu, Pak Ihsan, makanya saya mau meneruskan lagi. Sejauh ini kan tadi Pak Ihsan menyampaikan bahwa untuk finalisasi draft fatwa ini sudah selesai. Tinggal yang difokuskan adalah soal pelaksanaan teknisnya. Sejauh ini komunikasi dengan Barreskrim Polri seperti apa, Pak Ihsan? Sangat baik, kami selalu berkomunikasi, bahkan
day to day kita berkomunikasi, dan itu memang kewajiban kami bukan hanya dengan Baris Krim Polri, Iya. tetapi dengan Maaf negara. Pak, pertanyaan saya maksudnya begini, kita paham komunikasi baik, tapi maksud saya apakah sudah ada komunikasi dengan Baris Krim Polri mengenai teknis pelaksanaannya nanti seperti apa penyerahannya? Sudah ada komunikasi soal itu? Sudah. Pak Ihsan? Oh sudah. Sudah ada? Oke. Sudah ada, tapi waktunya kapan itu apakah sudah dibicarakan juga? Sudah. Oke. Kapan dong Pak Ihsan jadinya Pak Ihsan? Ya nanti kita tunggulah sebentar lagi ya. Jangan disampaikan di forum inilah ya. Jadwalnya Jawab, kapan Pak sampaikan. Ihsan? Kalau mungkin fatwanya secara detail, poin per poinnya tidak bisa disampaikan, tapi jadwalnya kapan nih Pak Ihsan? Ya nanti kami juga koordinasikan dengan pimpinan Komisi Fatwa dan Ketua Bidang Fatwa. Tapi intinya kita sudah siap. Oke, Prof. Hipnu melihatnya seperti apa? Kok tadi kan Pak Ihsan menyampaikan nih, Prof. Hipnu ya, bahwa komunikasi, ini kan tadi kan permasalahan soal penyerahan teknisnya saja kan gitu. Tapi tadi Pak Ihsan menyampaikan komunikasi juga sudah jalan, bahkan sudah ada komunikasi soal waktu. Jadi kalau perspektif Prof. Hipnu ini apa yang ditunggu untuk penyerahan? Yang ditunggu adalah bentuk fisik fatwa. Oke. Karena itu sebagai lampiran dari bukti, sebagai bukti sekunder yang menguatkan atas temuan bukti material yang dilakukan oleh Baris Krim. Makanya kalau memang hari ini sudah selesai, ya habis maghrib bisa diantar, besok sudah ada penetapan. Begitu Mbak Ida. Jadi jangan nunggu lama-lama, karena kan dalam proses peradilan gitu asas tepat kan gitu loh. Sehingga masyarakat tidak ada kejelasan. Oh ini loh akidah ini yang menjadi permasalahan. Oh fikih ini tidak menjadikan suatu persinggungan. Inilah yang saya kira kita tunggu-tunggu sebetulnya nasihat, petuah, hasil daripada Majelis Ulama Indonesia. Sehingga Baris Krim begitu cepat perkara ini naik, selesai. Sehingga pelaksanaan persidangan ke depan. Ini yang saya kira. Karena jangan sampai kalau lama-lama ini juga masyarakat resah, penegak hukum juga menjadikan menunggu-nunggu, ya menyalahi asas hukum lama sekali. Padahal kan mudah sekali ini kan. Mudah sekali. Asas-asasnya jelas, buktinya jelas. 156 itu kalau akidah kan sudah selesai. Given, sesuatu yang diterima. Yakin ya sudah yakin. Tidak ada perdebatan secara rasional. Itu saya kira sudah mudah sekali ya. Cuman memang tadi Mbak, pertimbangannya saya kira kok juga cukup banyak Mbak. Jadi saya percaya Pak Ihsan itu agak juga sulit menjawabnya. Di belakangnya itu ada ABC dan sebagainya. Saya lihatnya seperti itu. Kalau perkara mungkin penghinaan biasa-biasa, saya kira mungkin 2 hari yang lalu mungkin sudah diserahkan. Ini kan karena Al-Zaitun, yang konon di belakangnya ada ABC dan sebagainya, inilah sangat hati-hati. Jadi penyelesaian hukum yang baik, tapi tidak menjadikan suatu keruh dalam suatu Al-Zaitun. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih juga Pak Ihsan sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.